Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di bulan yang baru ini. Di awal tanggal yang baru ya saudara, kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Amin. Dari dulu Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya dia gak pernah berubah. Kalau manusia berubah itu biasa saudara. Karena dia bukan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Nah, saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini, saudara pasti rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan mencatat, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya ingin sampaikan adalah belajar dari seorang atlet. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada enggak atlet? Saya mau bertanya buat saudara, ada enggak di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang di tempat ini ya seorang atlet? Ada ya? Boleh angkat tangan, jangan diturunkan dulu tangannya. Ada seorang atlet? Tadi ada sepertinya, ada ya. Ada seorang atlet di sini ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara menjadi seorang atlet itu enggak mudah saudara. Ada harga yang harus dibayar. Kita melihat cara kehidupan atlet itu saudara. Kalau saya melihat dia disiplin ya saudara. Dan kemudian konsisten ya saudara. Tepat waktu, enggak cengeng, mental juara ya saudara. Harus dipersiapkan dengan baik begitu ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera membuka ayatnya. Kita akan belajar. Kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ke 27. 1 Korintus 25. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ke 27. Nah, saya akan bacakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Perhatikan saudara, ayat ini berbicara saudara, dikatakan di bagian A-nya saudara, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian dilanjutkan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atlet ya saudara yang bernama Susi Susanti, atlet dari Indonesia saudara. Dia adalah atlet bulu tangkis Indonesia bermain di tunggal putri saudara. Nah kalau dilihat Susi Susanti ini dia adalah namanya sangat fenomenal saudara. Banyak prestasi-prestasi yang dia toreh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Susi Susanti 4 kali juara All England saudara. Dan kemudian di tahun 1992 dia juara dunia saudara. Juara dunia loh saudara. Luar biasa bukan? Dan di tahun 1993 maka juara Olimpiade di Barcelona saudara. Dan kemudian ada lagi prestasi yang luar biasa, 6 kali juara Grand Prix saudara. Bahkan banyak prestasi-prestasi Susanti yang lain saudara. Mungkin Indonesia Open, Thailand Open, China Open, Denmark Open, bahkan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat bagaimana cara hidup Susi Susanti seorang atlet saudara. Dia enggak begitu, kita melihat kehidupannya. Dia enggak gampang menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia konsisten. Dia rajin berlatih, amin. Dia tekun saudara. Dan dia maksimal latihan supaya dia bisa menjadi juara. Amin saudara. Nah kata firman Tuhan begini saudara, Rasul Paulus mengatakan kita ini diibaratkan bertanding dalam pertandingan. Gelanggang pertandingan saudara. Seorang atlet, dia kalau dia bertanding pasti mempersiapkan dulu saudara. Dia melatih tubuhnya semua. Makan makanan yang sehat, tidur dengan teratur saudara. Bahkan pola latihannya juga itu teratur. Semua sudah diatur. Amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelari
Ya, Muhammad Zohri dari Indonesia juga saudara. Sempat menjuarai kejuaraan dunia, pelari 100 meter saudara. Cepat luar biasa saudara. Jadi dia menempuh 100 meter itu hanya 10,26 detik. Wow, luar biasa ya saudara. Di sini ada ya saudara, sanggup memecahkan rekor. Ada ya saudara. Amin ya saudara. Walaupun nggak ada nggak apa-apa saudara. Kita bukan seorang atlet ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat sebelum mereka bertanding saudara, dia mempersiapkan diri mereka dulu saudara. Mentalnya saudara, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Seorang pelari ya, ketika dia berlari saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu dia berlari, seorang pelari itu tidak sibuk melihat ke kiri atau ke kanan. Tidak saudara. Dan kemudian seorang pelari juga harus hati-hati. Ketika waktu dia mau berlari, saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang pelari ketika dia mencuri start begini saudara. Duluan mencuri start, dia akan kena didiskualifikasi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada peraturannya saudara, enggak sembarangan. Dan dipersiapkan sebaik mungkin. Nah ini mereka kata Rasul Paulus, semua yang didapat itu hanya untuk mahkota yang fana saudara. Medali dapat, uang dapat, tapi hanya sebatas di dunia ini saja. Sifatnya fana, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Rasul Paulus mensetkan, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita juga ada rambu-rambunya saudara. Saudara tahu rambu-rambu yang dipasang mungkin di simpang 4 atau di mana gitu ya saudara, ada rambu-rambunya. Lampu hijau itu harus ditaati. Lampu hijau tandanya apa saudara? Maju ya. Iya kan? Lampu merah berhenti. Taat ya saudara. Kalau lampu kuning, saya mau tanya, taat enggak? Taat enggak semua mengikuti? Taat. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, haleluya. Orang yang pelaku firman semua di sini ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika daripada lampu merah dilanggar, maka apa konsekuensinya saudara? Ketika ada polisi, maka kita bisa ditilang. Ya saudara, ada sanksinya saudara. Begitu juga kita yang masuk dalam pertandingan iman, kita nggak boleh hidup sembarangan. Amin saudara. Nah di dalam tubuh ini saudara, ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan dan kita kuasai saudara. Yang pertama mata saudara. Mata harus kita kuasai. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius 6 ayat 22, Alkitab mencatat mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, saudara, Matius 6 ayat 22, maka firman Tuhan mencatat mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya di Matius 6 ayat 23 bagian A, jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu saudara. Jadi kita diajarkan Tuhan Yesus untuk memandang yang baik. Untuk melihat yang baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Jadi belajar untuk melihat yang baik saudara. Dan kemudian apa saudara yang dikasih Tuhan? Kita diberi Tuhan, dikaruniakan Tuhan 2 telinga. Amin. 2 telinga untuk banyak mendengar. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan mencatat, apa saudara ada yang tahu ayatnya? Di luar kepala saudara, saya percaya semua banyak penghafal firman di tempat ini saudara, hafal firman. Ada saudaraku? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus saudara. Nah ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara, segala masalah, kekhawatiran, pergumulan yang ada, maka saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Amin. Tuhan suruh jalannya, yang ini yang benar loh, yang ini salah. Amin saudaraku. Ikut yang ini, sini benar, yang ini salah. Jangan terlalu banyak mendengar tentang berita di dunia ini saudara. Yang mungkin menakutkan tentang perang. Mungkin itu tahun kegelapan akan terjadi di seluruh dunia. Tapi dengar firman Tuhan, saudara akan mendapat sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.
Cukup seperti garam saudara, nggak usah terlalu banyak dengar. Jadi kalau orang gosip, hindari saudara. Nggak usah deket-deket. Amin saudara. Gosip itu makin digosok makin sip. Dengar saudara. Kalau bergosip saudara, oh iya itu begini, itu begini. Menghakimi jadinya saudara. Amin. Ya, tapi di sini nggak ada yang menghakimi. Anak-anak Tuhan semua luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan terlalu banyak dengar hal-hal yang menakutkan. Ya saudara, dengar firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu saudara akan membawa saudara akan menjadi naik lagi imannya. Amin. Ibarat daripada tumbuhan mangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menanam pohon mangga maka ada benihnya dulu. Amin. Ya ada prosesnya dulu. Kita tanam benih saudara di dalam tanah ya saudara. Dan kemudian dia akan berakar dulu ya. Berakar dulu baru menjadi batang ya. Bercabang, ada daunnya dan menghasilkan buah saudara. Begitu juga iman kita saudara. Kalau kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan semakin naik di bawah Tuhan. Naik saudara. Amin. Ada semua yang di tempat ini pingin imannya semakin naik. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nah kemudian apa lagi saudara yang perlu kita perhatikan dan harus kita memang menguasainya saudara. Ya, mulut saudara. Seringkali orang saudara kalau sudah marah, luar biasa saudara. Apa yang ada di dalam hati keluar semua saudara. Ngamuk, marah saudara. Jadi kalau udah marah mungkin gak terkontrol saudara. Mungkin keluar kata-kata yang seharusnya gak pantas diucapkan. Ya saudara, tapi itu keluar. Ada seperti itu saudara. Ya. Jadi di dalam kitab Amsal ini mengajarkan Amsal 18 ayat 21 boleh dibantu tim multimedia. Amsal 18 ayat 21. Saudara, Alkitab mencatat bahwasanya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya saudara. Saya percaya ketika saudara dalam pergumulan, mungkin saudara marah saudara. Enggak terima dengan kondisi saat itu, enggak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Mungkin bisa saja saudara kecewa. Tapi ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita, apa saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara mau melihat buah dari ucapan saudara, perkatakan yang baik. Perkatakan yang positif. Maka itu akan kembali kepada saudara. Semua yang baik semua buat saudara. Amin. Dan saya percaya nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah marah saudara. Ya, saya pernah marah. Tapi kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu jadi marah janganlah berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya marah kita jangan sampai menginap saudara. Berlama-lama saudara. Hati kita ini bukan untuk menyimpan kesalahan orang lain. Hati kita ini bukan menyimpan kebencian-kebencian. Hati kita ini rumah Roh Kudus di mana Tuhan mau tinggal. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Jangan simpan benci, jangan simpan kesalahan orang lain saudara. Enggak boleh saudara. Tuhan ajarkan ya saudara, kita harus membersihkan rumah rohani kita ini. Siapa yang membersihkannya? Tugas kita saudara. Amin. Ya saudara, tugas kita. Tidak ada manusia yang sempurna saudara. Mungkin kalau emosi kita yang belum sanggup kita kontrol, mungkin itu salah menurut pandangan manusia, enggak apa-apa. Saudara boleh buka di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan buat kita begini saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Selanjutnya saudara, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gak ada manusia sempurna saudara. Pernah salah, saya pernah salah. Cuman ketika saya salah, saya akui saudara di hadapan Tuhan. Dan ketika saya salah, juga istri saya ada di sini saudara. Ketika saya salah, saya minta maaf. Ya saudara, firman Tuhan bilang gini, keterbukaan adalah awal dari segala pemulihan. Tuhan tahu hati kita saudara.
Mungkin kita sedang kesel, mungkin khawatir, takut gimana Tuhan. Enggak tahu apa yang terjadi, kondisinya kok belum membaik. Tapi Tuhan bilang, Tuhan janji saudara. Ya, di dalam Roma 4 ayat 21 Tuhan bilang begini, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia genapi saudara. Enggak ada, kalau Tuhan dah janji enggak ada janji yang enggak digenapi. Hanya saja mungkin kita ini suka yang instan saudara. Amin. Pingin cepet-cepet Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang sabar. Nah, kesabaran adalah salah satu daripada buah roh saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Alkitab mencatat buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan apa? Penguasaan diri, kuasai diri kita saudara. Kalau lagi marah, lebih baik diam kata Daud. Berkata-katalah di tempat tidurmu. Jangan lampiaskan semua ucapan kita, bisa salah saudara. Orang yang mengambil keputusan ketika dia marah, kebanyakan itu perbuatan itu salah, tindakannya itu enggak benar. Amin saudara. Maka ketika kita datang ke tempat ini, apa yang kita dapat ketika kita menyembah Tuhan? Damai saudara. Amin. Damai gak bisa dibeli dengan uang saudara. Amin. Gak bisa saudara. Damai hanya bisa datang ketika kita menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar kembali ya bagaimana cara hidup daripada Abraham saudara. Bapak orang percaya. Bahkan Alkitab mencatat saudara. Dari Abraham segala bangsa akan mendapat berkat. Keturunan Abraham, Ishak saudara. Nah anak perjanjian ya saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Abraham diuji waktu itu saudara. Ketika dia menantikan Ishak lahir di dalam tengah-tengah keluarga mereka saudara. Prosesnya panjang, penantiannya panjang. Yang diuji apa? Kesabaran Abraham, hati Abraham. Karena Tuhan melihat hati, amin. Nah saudara waktu itu apa yang terjadi? Alkitab mencatat waktu Abraham meminta anak, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan apakah Eliezer ini yang akan menjadi pewarisku? Tuhan bilang enggak, karena Abraham itu melihat kondisi situasi. Seringkali kita melihat situasi dan kondisi kita, Tuhan enggak mungkin ini berubah. Tuhan ini enggak mungkin, anakku bandel, anakku nakal enggak mungkin berubah. Jangan saudara, percaya saja. Modal Abraham percaya dan lakukan firman Tuhan. Waktu penantian itu saudara, memang panjang saudara. Waktu Tuhan menggenapi janjinya Abraham sempat putus asa. Tapi Alkitab mencatat, ya di usia 100 tahun lahirlah Ishak di tengah-tengah keluarga mereka. Sarah yang mandul saudara, secara logika gak mungkin memiliki anak. Tapi sekali lagi di dalam Injil Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa saudara. Alkitab jelas mencatat saudara. Sarah mandul. Abraham sudah lanjut usianya. Dan dia sempat bertanya kepada Tuhan. Tuhan siapa yang nanti mewariskan kepemilikanku apa yang aku miliki? Eliezer. Kata Tuhan bukan. Anakmu. Abraham sempat bingung, putus asa saudara. Hampir menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doa Abraham. Ada berapa banyak saudara di tempat ini yang rindu doanya dijawab Tuhan. Tepuk tangan, angkat tangan saudara. Semua mau ya saudara, percaya saudara. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Gak bisa waktu kita sama waktu Tuhan itu berjalan, gak bisa saudara. Nah Abraham akhirnya memiliki anak di usia 100 tahun. Dan kemudian Sarah 90 tahun. Diuji lagi saudara ketika Abraham ini memiliki Ishak, persembahkan anakmu kata Tuhan kepada Abraham. Abraham ini tanpa protes, tanpa tanda tanya dan dia membawa anaknya Ishak
ke Bukit Moria waktu itu saudara. Bawanyalah kayu dan pisau saudara untuk mempersembahkan anaknya. Tapi Tuhan hanya melihat hati saudara, melihat hati Abraham. Abraham taat dan akhirnya dia bawa anaknya ke Bukit Moria saudara. Dipersembahkannya saudara kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Iman yang dahsyat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Abraham datang ke Bukit Moria membawa anaknya, maka ada malaikat Tuhan. Alkitab mencatat, malaikat Tuhan waktu itu melihat hati Abraham. Akhirnya bukan anaknya yang dipersembahkan, tetapi apa? Domba yang tersangkut di situ. Abraham, aku sudah tahu hatimu, engkau mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Matius 22 ayat yang 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sehingga dia tidak segan-segan, tidak berpikir panjang untuk mempersembahkan anaknya buat Tuhan. Tapi Tuhan kan enggak mau anaknya dipersembahkan. Yang dipersembahkan akhirnya kambing domba. Saudara, seringkali kita diperhadapkan di dalam masalah-masalah. Seringkali kita jengkel mungkin atas perlakuan orang lain. Membuat kita marah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan uji hati kita saudara. Mungkin di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan saudara. Kok gak sama ya Tuhan seperti apa yang kau harapkan? Aku udah rajin doa, rajin nabur, rajin bayar perpuluhan, rajin pelayanan. Saudara, Ayub orang benar saudara. Soleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kenapa dia diuji Tuhan? Tuhan hanya mau ketika saudara dan saya semua diuji Tuhan, kita tampil sama seperti emas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Sama seperti emas. Emas kalau digosok saudara, makin lama makin kilat saudara. Benar ya Pak? Iya benar ya Pak ya? Benar ya, kalau makin digosok makin kilat gitu ya. Tuhan juga mau kalau kita diuji dengan masalah, kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Amin saudara. Yang berikutnya hati-hati saudara. Ini juga harus kita kuasai di dalam tubuh kita, hati. Hati gak terlihat saudara. Siapa yang bisa melihat hati? Gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati seseorang. Ya, oleh karena itu jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati saudara lagi senang, saya percaya yang keluar itu saudara, kelihatan dari wajahnya. Ya saudara, wow di tempat ini jemaat-jemaat Tuhan, jemaat Sariwangi. Wow, wajahnya cerah-cerah. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Lagi juga kita semua. Amin. Jaga hati kita saudara. Ini sangat penting. Mungkin kalau kita pun dilukai oleh orang lain, cepat-cepatlah maafkan. Damai saudara. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, saya percaya akan mudah berdamai dengan orang lain. Mana ada manusia yang gak ada masalahnya. Nanti kalau kita sudah gak ada masalah, kita sudah almarhum ya saudara. Di bawah tanah. Itu gak ada masalah lagi. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan izinkan saudara. Supaya apa? Tuhan mau melihat iman saudara naik dan terus naik saudara. Itu saudara. Jangan dengan masalah iman kita semakin turun. Tapi biarlah dengan ada masalah iman kita semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan saudara. Amin. Jaga hati saudara. Ya. Buang iri hati. Buang dengki. Ya. Itu datangnya dari iblis saudara. Iblis itu seringkali menjadi provokator. Ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menguasai diri kita. Amin.
Banyak dengar firman Tuhan, banyak masuk hadirat Tuhan. Ya, roh memang penurut, ya kan? Daging lemah, betul apa enggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang setuju angkat tangan? Haleluya. Ya saudara, oleh karena itu saudara, kalau kita mau melawan iblis, Tuhan dah kasih firman-Nya saudara. Tunduk dulu kepada Allah, lawanlah si iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita lawan dengan kedagingan kita, kita pasti kalah. Amin. Kita pasti kalah, nggak bisa menang. Tuhan dah bilang, daging kita melawan daging, wah hidup dalam kedagingan. Kita pasti kalah. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menang. Dan siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Saudara semua dan saya semua tempat ini adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik untuk bangkit berdiri.